Bab 2, perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nanti kita bahas perkembangbiakan tumbuhan dulu. Setelah selesai baru kita lanjut perkembangbiakan pada hewan. Pertemuan pertama kita bahas reproduksi pada tumbuhan Angiospermae dan tumbuhan Gymnospermae. Nah, ini contoh tumbuhan Angiospermae. Ya, ini contoh tumbuhan Gymnospermae. Subbab yang pertama, macam-macam reproduksi vegetatif alami. Vegetatif itu nama lainnya aseksual atau tidak kawin. Ya, cirinya ini antara lain tidak melibatkan alat reproduksi. Ya, kemudian sifat keturunannya sama dengan induknya. Jadi sifat anaknya, sifat keturunannya nanti sama persis dengan sifat induknya. Nah, contoh reproduksi vegetatif alami yang pertama ini ya, secara tunas. Misalnya ini pisang, tebu, bambu, ini ya, membentuk tunas pada batangnya. Kemudian yang kedua umbi batang. Nah, apa umbi batang itu? Umbi batang adalah batang yang membesar untuk menyimpan makanan cadangan. Jadi batang tetapi dia menggembung, membesar untuk menyimpan makanan cadangan. Contohnya ini gadung, gembili, uwi, kentang, dan ketela rambat. Ini contohnya kentang. Ya. Jadi ini sebenarnya batang tapi membesar untuk menyimpan makanan. Karena batang maka bisa tumbuh tunas. Gitu. Ini gadung. Ya, ini sebenarnya batang. Tapi selnya membesar untuk menyimpan makanan. Karena batang maka bisa tumbuh tunas. Ya. Nih. Kemudian ya, umbi akar. Nah, ya, umbi akar ini sebenarnya bukan alat reproduksi. Tapi kenapa kok saya sampaikan di sini? Supaya anak-anak tahu bisa membedakan dengan umbi batang nanti. Nah, itu ya. Supaya tahu bedanya dengan umbi batang. Nah, apa umbi akar itu? Umbi akar itu adalah akar yang membesar untuk menyimpan makanan. Ya. Contoh umbi akar adalah dahlia dan ketela pohon. Nah, kalau umbi dahlia itu nanti bisa tumbuh tunas. Contohnya ini. Nah, ini umbi dahlia, dia bisa tumbuh tunas. Tapi kalau ketela pohon, contohnya ini, ya, ini tidak dapat tumbuh tunas. Kenapa demikian? Karena pada umbi dahlia itu ada sisa batangnya. Nah, tunas ini tumbuhnya dari sisa batang ini, bukan dari umbinya. Kalau umbinya tidak bisa menumbuhkan tunas. Ya. Sedangkan ketela pohon tidak dapat tumbuh tunas. Kenapa? Karena pada umbi ketela pohon tidak ada sisa batangnya. Ya, jadi tumbuh tunas itu dapat tumbuh tunas, umbi akar itu dapat tumbuh tunas jika ada sisa batangnya. Jadi prinsipnya tunas itu tumbuhnya dari batang. Ya, ini kalau kita perhatikan dahlia itu, ini dahlia, umbinya ini mepet sekali dengan batangnya. Sehingga kalau dipotong masih ada sisa batangnya. Nah ini, maka kalau ditanam nanti akan tumbuh tunas. Jadi tunasnya itu dari batangnya bukan dari umbinya. Ya, sedangkan ketela pohon kalau kita perhatikan umbinya jauh dengan batangnya. Ini ya kalau dipanen diambil umbinya kan dipotong di sini. Nah ini kan akar. Ya, maka tidak bisa tumbuh tunas kalau ditanam ya busuk. Gitu ya, maka umbi akar itu karena umbinya tidak bisa menumbuhkan tunas, maka sebenarnya ini bukan alat reproduksi. Jadi saya terangkan di sini supaya anak-anak tahu bedanya dengan umbi batang, gitu. Ya, maka hati-hati nanti. Ya, berikutnya umbi lapis atau bulbus, contohnya ini bawang, berambang, bakung, bunga coklat. Nah ini bagannya atau bagian-bagian daripada umbi lapis. Nah, ini adalah cakramnya atau batangnya. Inilah nanti yang bisa tumbuh tunas, tumbuh akar. Ya, ini akarnya, ini tunasnya atau siungnya istilahnya. Inilah umbi lapisnya. Umbi lapis ini sebenarnya adalah pelepah daun yang membesar. Ya, pelepah daun yang membesar untuk menyimpan makanan. Ini daunnya.
Ya, jadi kalau nanti kita mau mengembangbiakkan, diambil tunasnya ini, tapi harus ada cakramnya. Karena nanti tumbuhnya akar itu di cakramnya ini. Ya. Berikutnya, ini contohnya lagi dari Umbilabes, bakung atau Crinum asiaticum. Kemudian, reproduksi vegetatif alami yang kelima yaitu akar tinggal atau rizoma atau rimpang nama lainnya. Apa akar tinggal atau rizoma itu atau rimpang itu? Yaitu batang yang tumbuhnya mendatar di dalam tanah. Batang itu umumnya kan tumbuhnya menjulang tinggi di atas tanah, ke atas. Tapi ini tidak, batang tumbuhnya mendatar di dalam tanah, maka dikira akar. Karena mendatar di dalam tanah, maka disebut akar tinggal. Jadi ini itu sebenarnya nama yang salah kaprah. Ya, ini sebenarnya batang, tapi kok disebut akar. Maka sebaiknya istilah akar tinggal ini ditinggalkan saja. Kita membiasakan diri menyebut rizoma. Nah, ya. Contoh rizoma adalah jahe-jahean. Jahe-jahean di sini contohnya misalnya jahe, lengkuas, kunyit, kencur, temulawak, itu. Ya, sebangsa empon-empon itu. Sansevieria atau kasintu, atau istilah daerahnya lidah mertua gitu. Alang-alang, irut, ganyong, bunga tasbih. Nah, ciri dari rizoma itu ini, membentuk rumpun. Kenapa? Karena tunasnya dekat dengan induknya. Jadi hidupnya menggerombol. Itulah rizoma, ya, batang yang mendatar di dalam tanah dan membentuk rumpun. Ya. Kemudian reproduksi vegetatif alami yang berikutnya. Oh ya, ini sebelumnya ya, ini contohnya Sansevieria atau kasintu atau lidah mertua. Nah, ini tanamannya yang keluar di atas tanah itu hanya daunnya. Ini permukaan tanahnya. Ini batangnya mendatar. Ya, tumbuhnya mendatar di dalam tanah. Ini akarnya. Ya. Kemudian reproduksi vegetatif alami yang berikutnya adalah geragih atau stolon. Ya, geragih atau stolon. Yaitu batang yang menjalar di atas tanah. Nah, kalau rizoma tadi menjalar di bawah tanah, kalau ini menjalar di atas tanah dan tidak membentuk rumpun. Nah, ini cirinya ini, tidak membentuk rumpun. Nah, tetapi ada pula geragih yang menjalarnya itu di bawah tanah. Contohnya rumput teki, ini perkecualian. Jadi rumput teki itu adalah geragih tapi menjalarnya di bawah tanah. Ya. Padahal tadi kalau di bawah tanah kan namanya ini rizoma kalau di bawah tanah. Ya dah. Nah, kenapa rumput teki ada di bawah tanah kok tidak disebut rizoma? Karena rumput teki tidak membentuk rumpun, gitulah. Ya, jadi sekali lagi geragih atau stolon adalah batang yang menjalar di atas tanah atau ada pula yang di bawah tanah dan tidak membentuk rumpun. Kenapa tidak membentuk rumpun? Karena tunasnya berjauhan dengan induknya. Gitu. Jadi tunasnya berjauhan dengan induknya. Contohnya ini induknya, ini batangnya menjalar di atas tanah jauh baru tumbuh tunas. Menjalar jauh baru tumbuh tunas. Jadi tidak menggerombol, tidak membentuk rumpun. Contohnya ini pegagan, arbis, semanggi, ya, rumput teki, tapi ini di bawah tanah. Ya. Nah, ini pegagan. Ya, ini induknya, ini batangnya menjalar di atas tanah jauh baru tumbuh tunas, jauh baru tumbuh tunas, jauh baru tumbuh tunas. Jadi tidak menggerombol. Ya, ini semanggi. Nah, ini rumput teki. Ini batangnya menjalarnya di bawah tanah. Ya. Ini arbe, ya, atau stroberi. Ya, itu juga begitu ini. Ya, ini batangnya menjalar di atas tanah jauh baru tumbuh tunas. Ya. Nah, berikutnya reproduksi vegetatif alami yang ketujuh yaitu tunas adventif atau tunas liar. Nah, tunas itu secara umum tumbuhnya dari batang. Nah, namanya tunas adventif itu tunas yang tumbuhnya tidak pada batang, makanya disebut tunas liar. Ya. Nah, tumbuhnya di mana? Bisa di akar, bisa di daun. Maka ada tunas adventif akar, ada tunas adventif daun. Ya, tunas adventif akar contohnya cemara, sukun, kesemek, kersen atau talok.
Ya. Nah, tumbuh-tumbuhan ini akarnya bisa tumbuh tunas. Ya. Kemudian tunas adventif di daun, contohnya cocor bebek, begonia. Nah ini misalnya cocor bebek, ini daun tapi bisa tumbuh tunas. Nah ini kan tidak umum ini. Umumnya tunas itu tumbuhnya di batang. Nah ini daun kok bisa tumbuh tunas. Maka disebut dengan tunas liar. Ya. Nah demikian reproduksi vegetatif alami. Nanti kita lanjut dengan reproduksi vegetatif buatan.